Kondisi awal Indonesia merdeka. Secara politik dan ekonomi, kondisi Indonesia awal kemerdekaan bisa dikatakan belum stabil. Hal ini disebabkan karena Indonesia secara hukum masih dalam status quo, sehingga ada kekuatan yang asing yang masih berusaha untuk menguasai wilayah Indonesia yang baru merdeka. Ada beberapa faktor penyebab belum stabilnya politik dan ekonomi di Indonesia awal kemerdekaan. Di antaranya, A. Inflasi tinggi. Penyebabnya adalah beredarnya 3 jenis mata uang, yaitu mata uang Hindia Belanda, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang De Java Chase Bank. B. Blokade Belanda. Tujuannya untuk mencegah ekspor maupun bantuan luar negeri untuk Indonesia, serta memberikan ultimatum kepada pemerintahan RI agar mengurungkan niatnya untuk menjadi negara yang merdeka. C. Kekosongan kas negara. Hal ini terjadi karena pengeluaran negara yang meningkat sementara pendapatan negara terhambat sebagai akibat dari blokade ekonomi Belanda. Berbagai hal tersebut memaksa pemerintahan RI untuk segera bertindak cepat. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya, A. Peminjaman nasional. Ir Supratman, Menteri Keuangan, melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayar kembali dalam jangka waktu 40 tahun. B. Mengeluarkan orang Republik Indonesia. Dikeluarkan untuk mengatasi inflasi tinggi akibat dari peredarannya beberapa mata uang sekaligus pada awal kemerdekaan. C. Menjalani kerjasama dengan negara tetangga, di antaranya barter beras dengan pakaian dari India. Tahukah kalian mengapa sekutu datang ke Indonesia? 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Sekutu berhak atas wilayah penduduk Jepang termasuk Indonesia. Tapi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Padahal setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris dan Belanda mereka mendatangani Civil Air-Force Agreement. Apa itu? Civil Air-Force Agreement adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda tentang penyerahan wilayah Indonesia kepada Belanda. Apa isinya? Pertama, sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Kedua, setelah keadaan normal, Inca akan mengambil alih tanggung jawab itu dari Inggris yang mewakili sekutu. Lalu, 16 September 1945, Wilfrid Peterson dan Van der Plas mereka tiba di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan membonceng kapal Cumberland untuk mengorek informasi dan menyusun rencana pendaratan tentara sekutu ke Indonesia. Hasilnya, Lord Louis Mountbatten membentuk AFNI atau Allied Forces Netherlands and Indies yang dipimpin oleh Sir Philip Christian. Apa tugasnya? Tugas AFNI mendarat di Jakarta tanggal 29 September 1945, dibagi menjadi 3 divisi. C. Merdeka atau mati. Suasana di Semarang semakin panas ketika Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintah di Semarang mengeluarkan atau perintah ikut pemerintahan RI 7 Oktober 1945. Ribuan pemuda berunding dengan Jepang mengenai penyerahan senjata, namun berjalan tersendat-sendat.
11 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepirik diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu. Sebagian dari tawanan berhasil melarikan diri dalam perjalanan. Oleh karena itu, tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terdengar kabar bahwa air legang di candi telah diracuni oleh Jepang. Dr. Karyadi ingin mengecek persediaan air tersebut menjadi dibunuh oleh tentara Jepang. Hal ini telah menambah sengitnya pertempuran antara para pemuda melawan tentara Jepang. 19 Oktober 1945, tentara sekutu datang dan mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dan tentara Jepang. 2. Pengambilan kekuatan Jepang di Yogyakarta. 26 September 1945, sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pembogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerah. 27 September 1945, kini daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah RI. 5 Oktober 1945, gedung Cokot Kantai berhasil direbut, kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. 3. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. 5 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malbi mendarat di Surabaya. Kedatangannya diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, Gubernur Suryo, dengan kesepakatan sebagai berikut. Namun, pada perkembangannya pihak Inggris mengingkari janjinya dengan melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok, menduduki pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Intartio, dan objek-objek vital lainnya. Kira-kira pukul 20.30 ternyata mobil yang ditumpangi Malbi yang menuju gedung Intartio meledak dan ditemukan Malbi tewas. Inggris akhirnya mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 6 tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo atau Bung Tomo. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. 4. Pertempuran Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai adanya sekutu diboncengi oleh tentara Nederland Institute Civil Administration NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata pihak sekutu ingkar janji. Tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran. 26 November 1945, pemimpin pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isdiman gugur, sehingga Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Dalam pertempuran ini, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. 5. Pertempuran Medan Area. 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal J. Eddy Kelly mendarat di Sumatera Utara, yang diboncengi pasukan NICA yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Insiden berawal dari ulah penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak rencana Merah Putih. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Insiden ini menjalar ke berbagai kota seperti Pemantang Sintar dan Brastagi. 6. Bandung Lautan Api. Diawali oleh usaha pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir, pabrik senjata bekas artileri Konstantinwinkel, dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Malam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan. 7. Berita proklamasi di Sulawesi. Samratulangi yang saat itu menjadi sebagai Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar mendapat tugas menyampaikan berita proklamasi ke penjuru Sulawesi. Samratulangi kemudian ditangkap oleh NICA dan diasingkan ke Serui, Papua. Depan operasi lintas laut Banyuwangi, Bali. Sekutu mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar tanggal 3 Maret 1946.
Urip Sumoharjo di Markas Besar Yogyakarta memutuskan memperkuat Tri Sunda Kecil dengan bantuan senjata dan amunisi kepada I Gusti Ngurah Rai. Itulah pasukan M berperan penopang pasukan Sunda Kecil di bawah pimpinan Ngurah Rai. Sampainya di Bali, dilakukan koordinasi dan membentuk gabungan gerakan Sunda Kecil. Mengenang perjuangan pasukan kita, didirikan monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi, Bali. Bangunan pada gambar ini saksi bisu perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan. Pemimpin bangsa menjalin perjuangan melalui peperangan akan mengakhiri konflik Indonesia-Belanda. Oleh karena itu, mereka memulai perjuangan melalui jalur diplomasi. Meskipun demikian, peperangan terus berlanjut di berbagai daerah. Bagaimana jalannya perundingan di dalam rangka menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda berkenan dengan status kemerdekaan? 1. Rangkaian Perjanjian Linggarjati. Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, Sultan Syahrir memerankan posisi penting dalam kebijakan pemerintah. Berbeda dengan para tokoh yang mendukung perjuangan fisik, Sultan Syahrir lebih menekankan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dipilih karena Sultan Syahrir memandang adanya kekuatan politik internasional yang berkuasa setelah Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, perjuangan kemerdekaan Indonesia harus mampu menempatkan diri dalam lingkungan internasional. Perjanjian Linggarjati menjadi langkah awal pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda secara internasional. Sebelum perjanjian Linggarjati dilaksanakan, pemerintah Indonesia harus melalui beberapa perundingan awal. Agar lebih jelas, perhatikan uraian berikut. A. Perundingan awal di Jakarta. Pada tanggal 20 Oktober 1945 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan yang dilakukan belum membuahkan hasil hingga akhir tahun 1945. Tiap-tiap pihak masih mempertahankan keinginannya. Pihak Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara merdeka di bawah persemakmuran Belanda, sementara Indonesia menginginkan pengakuan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat sepenuhnya. 10 Februari 1946, Indonesia dan Belanda kembali dipertemukan dalam perundingan di Jakarta. Perundingan di Jakarta ini justru menimbulkan ketegangan di pihak Indonesia, untuk kubu Sultan Syahrir dan kubu Persatuan Perjuangan atau PP yang dipimpin oleh Tan Malaka yang menghendaki perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Ketegangan ini berujung pada pembaruan kabinet Syahrir yang dilakukan oleh kubu PP. Meskipun demikian, pada 12 Maret 1942, Kabinet Syahrir kedua kembali dibentuk untuk melanjutkan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dan Belanda kembali mengadakan perundingan pada 27 Maret 1946. Perundingan ini lagi-lagi belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Selanjutnya, Farmok pun kembali ke Belanda untuk merundingkan usulan tersebut dengan pemerintah Belanda. B. Perundingan Haag-Veluwe. Perundingan Haag-Veluwe merupakan perundingan resmi pertama yang diadakan Indonesia dan Belanda. Meskipun perundingan Haag-Veluwe merupakan perundingan lanjutan, perundingan pendahuluan yang diadakan di Jakarta. Perundingan ini merupakan resmi pertama antara Indonesia dan Belanda. Telah mendapatkan restu dari pemerintah masing-masing, perundingan Haag-Veluwe diadakan pada tanggal 14 sampai 24 April 1946. Perundingan Haag-Veluwe dianggap gagal karena tidak menghasilkan keputusan apapun. C. Pelaksanaan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian dimulai beberapa tahap yang dimulai sejak 7 Oktober 1946 di Jakarta. Dalam perjanjian tahap pertama, Indonesia membahas tentang gencatan senjata. Perjanjian tahap kedua diadakan di Linggarjati pada 10 November 1946. Hasil perundingan tahap kedua ini, pihak Indonesia dan Belanda menyepakati rancangan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian tahap 3 dilaksanakan pada 15 November 1946, diadakan di Istana Rijksmuseum. Pada tahap ketiga ini, para perwakilan menyepakati rancangan
Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati memuat 17 pasal. Ketentuan isi pokok Perjanjian Linggarjati sebagai berikut. Pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk RIS yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, muncul pro dan kontrak antara para tokoh Republik. Pihak yang tidak puas untuk menilai perjanjian tersebut melemahkan posisi Indonesia. Sementara itu, bagi Sultan Syahrir, perjanjian Linggarjati jadi langkah awal yang sangat diperlukan demi mendapatkan kedaulatan penuh. D. Konferensi Merlino. Konferensi Merlino berlangsung pada 15-26 Juli 1946. Konferensi Merlino diselenggarakan dengan tujuan membentuk negara-negara federal di daerah yang baru saja diserah terimakan Inggris dan Australia. 2. Agresi Militer 1 Belanda, Operasi Produk, atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mock yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran hasil perundingan Linggarjati. 3. Peran Komisi 3 Komisi 3 Negara atau resmi dikenal sebagai Komisi Kantor Baik adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh PBB pada tanggal 26 Agustus 1947 atas dasar Resolusi 31 untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Anggotanya terdiri dari Komisi 3 Negara merupakan misi pertama Australia dalam memelihara perdamaian PBB. Peran Komisi 3 Negara sebagai berikut. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antar Indonesia dengan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 ditengahi oleh Komisi 3 Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini berisi atas batas wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Setelah disepakati pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville memuat 3 persetujuan, yaitu: pertama, persetujuan tentang gencatan senjata. 2. Dasar-dasar politik Renville. 3. 6 pasal tambahan dari KTN. 5. Agresi militer 2 Belanda dan penangkapan pemimpin negara. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Jakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Schleicher, dan beberapa tokoh lainnya. Pada hari pertama agresi militer Belanda II, mereka menerjunkan pasukan pangkalan udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota RI di Yogyakarta. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. 6. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. PDRI berhasil dibentuk pada 19 Desember 1984 bertepatan dengan agresi militer II Belanda. Pembentukan PDRI bertujuan mempertahankan dan menegakkan ekstensi pemerintahan Republik Indonesia. PDRI berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia.
Adapun susunan pemerintahan PDRI sebagai berikut. 7. Perjuangan gerilya. Gerilya merupakan salah satu strategi perang dalam perjuangan para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Rencana gerilya dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang gerilya terjadi di Yogyakarta saat agresi militer Belanda II pada 1948. Kedatangan Belanda untuk melumpuhkan dan menghancurkan semangat militer Indonesia. Berbagai serangan dilakukan oleh pasukan Belanda di Yogyakarta, dilancarkan di Pangkalan Udara Maguwo, kemudian berlanjut lewat serangan darat. Pada 19 Desember 1948, di Yogyakarta mampu dilumpuhkan dan dikuasai pasukan Belanda. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. 1 Maret 1949 berlangsung serangan serentak besar-besaran di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Saat itu Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta diikuti oleh serangan dari Belanda Sekutu dan menguasai Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer II Belanda. Merespons serangan ini, militer Indonesia menunjukkan perlawanan di bawah komando Jenderal Sudirman. Serangan berdampak luas sehingga cepat diketahui dunia. Inilah salah satu tujuan serangan tersebut. Keberhasilan serangan ini segera disiarkan di radio-radio di dunia dan didengarkan ke forum PBB dan di New York. Hasilnya, serangan umum 1 Maret ini sekaligus memperkuat posisi Tower Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Selain mendapatkan pengakuan PBB, keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia masih ada. 9. Perundingan Reom-Reon. Jalur perundingan seperti ini menjadi strategi jitu selain jalur perjuangan bersenjata. Keberhasilan pemerintah Indonesia meyakinkan dunia internasional menjadi modal yang sangat berharga. Kondisi ini cukup menguntungkan bagi Indonesia. PBB dan sejumlah negara seperti Amerika Serikat terus mendorong agar perselisihan antar Belanda dan Indonesia diselesaikan melalui jalan perundingan. Pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan Reom-Reon antara Indonesia dan Belanda. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan Reom-Reon sebagai berikut. 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Pembahasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. 4. Segera diadakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag. 10. Peristiwa Yogyakarta kembali. Sejak awal 1949, ada 3 kelompok pemimpin Republik Indonesia yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Ketiga kelompok tersebut yaitu kelompok Bangka, kelompok PDRI di bawah pimpinan MR Syafruddin Prawiranegara, dan Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Upacara penyambutan secara resmi oleh para pemimpin Republik Indonesia dilaksanakan pada 10 Juli 1949. Kembalinya para pemimpin tersebut disambut rakyat Jakarta dengan sukacita. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Yogyakarta kembali. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam sebuah monumen yang dikenal dengan nama Monumen Yogyakarta Kembali. 11. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada 19-22 Juli 1949 di Jakarta. Konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Beberapa kesepakatan tersebut sebagai berikut. Kesimpulan dari materi ini adalah diplomasi yang dilakukan bagi Indonesia bertujuan untuk menciptakan perdamaian pada masa peralihan kekuasaan. Selain itu, perjuangan dengan diplomasi dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan internasional bagi eksistensi bangsa Indonesia.